Semangat lagi. Berjumpa lagi channel Kata Macan, channel yang menyediakan video pembelajaran tentang matematika. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Jadi, kalau ada suatu persamaan dengan variabelnya pangkat tertingginya 2, itu adalah persamaan kuadrat. Bagaimana bentuk umum persamaan kuadrat? Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a, b, c nya itu elemen bilangan real dan a nya tidak sama dengan 0. Supaya kita lebih memahami tentang bentuk umum persamaan kuadrat, kita perhatikan contohnya. X kuadrat kurang 3x tambah 2 sama dengan 0. Jadi a nya itu sama dengan 1, b nya sama dengan negatif 3, dan c nya sama dengan 2. Perhatikan contoh kedua. X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Artinya a nya itu sama dengan 1, b nya sama dengan 0, dan c nya sama dengan negatif 9. Sudah memahami tentang bentuk umum persamaan kuadrat? Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai x nya atau nilai variabelnya? Untuk menentukan nilai x nya agar persamaan kuadrat bernilai benar, kita dapat menggunakan 3 cara. Pertama, pemfaktoran. Kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari dengan cara pemfaktoran. Untuk melengkapkan kuadrat sempurna dan menggunakan rumus ABC, kita akan bahas pada kesempatan lainnya. Nah, untuk menentukan nilai X menggunakan pemfaktoran, kita perhatikan penjelasan berikut ini. Ya, kita lihat bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan faktorisasi atau pemfaktoran. Nah, misalkan ada suatu persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Cara kita untuk mencari akar-akar persamaan kuadratnya yaitu kita cari dua buah bilangan yang hasil kalinya itu adalah hasil dari A kali C, dan penjumlahannya itu adalah menghasilkan B. Andaikan kedua bilangan itu adalah X1 dan X2, jadi X1 kali X2 itu menghasilkan A kali C, X1 tambah X2 itu menghasilkan B. Nah, sehingga dari persamaan kuadrat ini bisa kita buatkan ke bentuk ini. Jadi AX tambah X1, jadi kalau di sini positif X1 berarti menjadi tambah X1 kali AX, kalau di sini juga positif berarti tambah X2. Kalau di sini negatif berarti sini kurang X2 dibagi A. Nah, kalau ini kedua ruas kita kalikan A, maka menyisakan AX tambah X1 kali AX tambah X2 sama dengan 0. Nah,
dari prinsip bahwa menyatakan dua buah bilangan, misalkan A kali B itu sama dengan 0, maka salah satu atau kedua-duanya itu 0. Apakah A-nya yang sama dengan 0 atau B-nya yang sama dengan 0. Nah, dari ini maka untuk hasil perkalian AX tambah X1 kali AX tambah X2 sama dengan 0, maka AX tambah X1 nya sama dengan 0 atau AX tambah X2 nya sama dengan 0. Nah, perhatikan bentuk ini merupakan persamaan linear satu variabel. Nah, untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, saya kira semua sudah memahami, sehingga hasilnya itu adalah X sama dengan negatif X1 per A atau X sama dengan negatif X2 per A. Nah, inilah proses untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran. Kita lihat contoh. Carilah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 3X kurang 28 sama dengan 0. Nah, kita lihat penyelesaian dari X kuadrat kurang 3X kurang 28 sama dengan 0. Jadi kita cari dua buah bilangan yang hasil kalinya negatif 28 dan penjumlahannya itu negatif 3. Ya, 1 kali negatif 28, ini negatif 28. Koefisien X atau nilai B-nya itu adalah negatif 3. Nah, bagaimana cara kita menentukan dua bilangan ini? Ya, kita cari faktor-faktor dari 28. Faktor-faktornya itu satu pasangannya 28. Terus 28 ini bisa dibagi 2, berarti 28 bagi 2 itu berarti 14. Terus apalagi? Apakah 28 bagi 3 bisa? Oh, ternyata tidak. Maka lanjut lagi 4. 28 bagi 4 itu berarti hasilnya 7. Nah, 28 bagi 5 tidak bisa, 28 bagi 6 juga tidak bisa. Nah, ternyata inilah faktornya 1, 2, 4, 7, 14, 28. Nah, sekarang kita lihat hasil perkaliannya itu negatif. Artinya kalau hasil perkalian negatif berarti salah satunya itu merupakan negatif. Nah, kita lihat karena salah satunya negatif dan yang lainnya positif, maka kita cari yang selisihnya 3. Ini selisihnya 27, ini selisihnya 12, ini selisihnya 3, berarti ini yang kita pakai. Nah, salah satunya positif, yang satunya negatif. Lihat hasil penjumlahannya negatif, maka bilangan yang lebih besar itu negatif. Berarti 4 kali negatif 7 itu negatif 28, 4 tambah negatif 7 itu merupakan negatif 3. Nah, maka menghasilkan negatif 7 dan 4, berarti negatif 7 kali 4 negatif 28, negatif 7 tambah 4 itu negatif 3. Nah, dari ini setelah kita menentukan dua bilangan ini, maka yang ini dari X kuadrat kurang 3X kurang 28 sama dengan 0 bisa kita tuliskan menjadi X kurang 7 kali X tambah 4 sama dengan 0. Nah, jadi ini sama dengan 0 atau ini sama dengan 0. Ya, X kurang 7 sama dengan 0 atau X tambah 4 sama dengan 0, sehingga menghasilkan X-nya itu 7 atau X-nya sama dengan negatif 4. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 4 atau 7. Nah, itu contoh dari persamaan kuadrat dengan menentukan akar-akarnya menggunakan pemfaktoran. Kita lihat contoh kedua. Carilah akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah 2x kurang 5 sama dengan 0. Kita lihat penyelesaian. 3x kuadrat tambah 2x kurang 5 sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita cari dua buah bilangan yang hasil kalinya negatif 15 dan penjumlahannya 2. Negatif 15 ini dapat dari mana? Didapat dari 3 kali negatif 5, itu negatif 15. 2 ini dari mana? 2 itu adalah nilai dari B atau koefisien X, ya, 2. Nah, cari dua buah bilangan. Caranya sama seperti tadi. Berarti kita cari faktor dari 15.
Nah, apa semua? 15 bagi 1 ini menghasilkan 15. Nah, apakah 15 bisa dibagi 2? Ternyata tidak. Berarti 15 bagi 3. 15 bagi 3, oh ternyata bisa menghasilkan 5. Lanjut lagi, 15 bagi 4 bisa? Tidak. Nah, 15 bagi 5 sudah di sini. Maka selesai. Ya, inilah faktornya 1, 3, 5, 15. Hasil kalinya itu bilangan negatif. Karena hasil kali bilangan negatif, maka salah satu bilangannya positif dan yang lainnya negatif. Nah, karena salah satunya bilangan positif dan negatif, maka penjumlahannya itu merupakan selisih dari kedua bilangan itu. Nah, kita lihat selisih ini 14, selisih ini 2, berarti di sini. Nah, yang mana positif, yang mana negatif? Kita lihat hasil penjumlahannya bilangan positif, maka bilangan yang besarlah yang positif, berarti di sini negatif. Nah, kita lihat dari sini yang bentuk ini bisa kita buatkan jadi 3x tambah 5. Ya, ini mohon maaf tadi di sini 5, sini negatif 3, sini 5, sini negatif 3, sehingga 5 ini ke sini, negatif 3 ini ke sini. Ya. Nah, kedua ruas dikali ke 3, maka menghasilkan 3x tambah 5 kali 3x kurang 3 sama dengan 0. Dari sini bisa kita lihat bahwa untuk ini menghasilkan 0 atau ini yang menghasilkan 0, ya, sehingga 3x tambah 5 sama dengan 0 atau 3x kurang 3 sama dengan 0, sehingga menghasilkan x-nya 3x-nya sama dengan negatif 5 atau 3x sama dengan 3, berarti x-nya sama dengan negatif 5/3 atau x-nya sama dengan 1. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 5/3 atau 1. Nah, itulah bagaimana cara kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran. Bagaimana dengan penjelasan tadi? Paham kan? Mudah-mudahan dengan video pembelajaran kali ini kita dapat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Semangat! Made this here with all the ice on it.